Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengawali pembelajaran kita terkait materi dimensi 3. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah kedudukan, titik, garis, dan bidang. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Oke, jadi di sini pada gambar ini terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta garis G. Kedudukan titik terhadap garis sebagai berikut. Jadi kedudukan titik terhadap garis itu ada 2 ya. Yang pertama itu titik terletak pada garis, yang kedua titik terletak di luar garis. Nah, untuk titik terletak pada garis, pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada garis G. Oke, jadi titik A dan titik B ini terletak pada garis G. Kemudian untuk titik yang terletak di luar garis, pada gambar tersebut titik C terletak di luar garis G. Oke, jadi ini titik C terletak di luar garis G. Oke, berikutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Oke, jadi gambarnya yang ini ya. Nah, untuk kedudukan titik terhadap bidang juga ada 2 kemungkinan ya. Jadi di sini pada gambar ini terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah titik terletak pada bidang. Kemudian kemungkinan kedua adalah titik terletak di luar bidang. Nah, untuk kasus titik terletak pada bidang, pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Oke, jadi ini ada titik A, ini titik B. Kedua titik ini terletak pada bidang alfa ya. Kemudian untuk titik yang terletak di luar bidang, pada gambar tersebut, titik C terletak di luar bidang alfa. Oke, yang ini titik C ya, letaknya di luar bidang alfa. Oke, berikutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan gambar berikut. Oke, jadi gambarnya yang ini. Oke, untuk kedudukan garis terhadap garis lain ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 2 garis itu berpotongan. Kemungkinan kedua garis itu sejajar. Dan kemungkinan ketiga, kedua garis bersilangan. Yang pertama untuk kasus 2 garis berpotongan, pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M itu yang ini, garis N yang ini ya. Jadi kedua garis itu saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Jadi si garis M dan garis N ini dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada satu bidang, dalam hal ini adalah bidang alfa, dan antara kedua garis itu memiliki satu titik persekutuan, yaitu titik A. Oke, berikutnya untuk kasus 2 garis sejajar, pada gambar B, garis P dan garis Q dikatakan saling sejajar. Ini garis P, kemudian ini garis Q, keduanya saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi baik garis P maupun garis Q, keduanya terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa. Namun antara garis P dan garis Q itu tidak mempunyai titik persekutuan, sehingga dikatakan kalau garis P dan garis Q itu merupakan dua garis yang saling sejajar. Baik, kemungkinan berikutnya yaitu 2 garis bersilangan. Pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R itu yang ini, kemudian garis S itu yang ini ya. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus bidang alfa. Garis R terletak pada bidang alfa, kemudian garis S menembus atau memotong bidang alfa. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi untuk kasus 2 garis yang bersilangan itu
antara garis yang satu dengan garis yang lain itu tidak terletak pada satu bidang ya. Dan juga antara kedua garis itu tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini, untuk kasus dua garis berpotongan, maka kedua garis terletak pada bidang yang sama dan antara kedua garis memiliki satu titik persekutuan. Berikutnya untuk kasus dua garis sejajar, maka kedua garis terletak pada bidang yang sama, namun antara kedua garis tidak memiliki titik persekutuan. Kemudian berikutnya untuk kasus dua garis bersilangan, antara garis yang satu dan garis yang lain itu tidak terletak pada satu bidang. Dan antara garis yang satu dan garis yang lain tidak memiliki titik persekutuan. Oke, lanjut. Kita ke pembahasan yang keempat, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Oke, gambarnya ini ya. Oke, jadi untuk kasus kedudukan garis terhadap bidang ada 3 kemungkinan ya. Bisa jadi garisnya terletak pada bidang, kemudian bisa jadi garisnya sejajar bidang, atau yang kemungkinan yang ketiga itu garis itu memotong atau menembus bidang. Untuk kasus garis terletak pada bidang, nah ini contohnya yang A ya. Jadi pada gambar A, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Garis M itu yang ini, kemudian garis N yang ini. Nah, antara garis M dan garis N keduanya itu terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Jadi garis M dan garis N dikatakan terletak pada bidang alfa karena semua titik pada garis M maupun garis N terletak pada bidang alfa. Oke, jadi perlu kita ingat kalau garis itu merupakan kumpulan titik-titik ya. Jadi karena semua titik pada garis M maupun garis N terletak pada bidang alfa, maka dikatakan kalau garis M dan garis N juga terletak pada bidang alfa. Berikutnya garis sejajar bidang. Pada gambar B, garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Nah, garis K itu yang ini. Nah, garis K-nya terletak pada bidang alfa, kemudian garis L itu terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Oke, maksudnya adalah jika terdapat suatu garis di luar bidang alfa, dalam hal ini adalah garis L, kemudian garis L ini sejajar dengan sebuah garis yang terletak pada bidang alfa, dalam hal ini garis K, maka bisa disimpulkan kalau garis L itu akan sejajar juga dengan bidang alfa. Lanjut ke kemungkinan terakhir, yaitu garis memotong atau menembus bidang. Pada gambar C dan D, garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan di titik B. Oke, untuk gambar C, di sini ada garis H dan garis H ini menembus bidang alfa di titik A. Kemudian untuk gambar D, di sini ada garis J. Nah, di mana garis J ini menembus bidang alfa di titik B ya. Nah, kemudian untuk kasus garis J, jadi garis J ini memotong tegak lurus bidang alfa. Artinya apa? Artinya adalah sudut yang dibentuk antara garis J terhadap bidang alfa itu sebesar 90 derajat. Kenapa? Karena motongnya tegak lurus. Oke, kemudian di sini disebutkan akibatnya garis J juga akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Oke, jadi maksudnya di sini jika terdapat suatu garis yang tegak lurus terhadap suatu bidang, nah misalnya di sini garis J tegak lurus terhadap bidang alfa, maka garis tersebut atau garis J akan tegak lurus terhadap semua garis yang terletak pada bidang alfa. Nah, di gambar ini terdapat ada garis P dan garis W ya, di mana garis P dan garis W ini terletak pada bidang alfa. Nah, karena si garis J ini tegak lurus terhadap bidang alfa, maka garis J juga akan tegak lurus terhadap garis P, dan garis J juga akan tegak lurus terhadap garis W. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, pembahasan yang kelima yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Perhatikan gambar berikut. Oke, untuk kasus kedudukan bidang terhadap bidang lain ada 2 kemungkinan ya. Oke, kemungkinan pertama yaitu dua bidang itu saling sejajar. Kemudian kemungkinan kedua bidang saling berpotongan. Nah, di sini terdapat bidang alfa dan bidang beta. Kedudukan bidang terhadap bidang lain sebagai berikut.
Jadi yang pertama dua bidang sejajar. Pada gambar A, bidang alfa dan bidang beta dikatakan saling sejajar. Kedua bidang dikatakan saling sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan. Jadi dua bidang itu dikatakan sejajar. Di sini bidang alfa dan bidang beta dikatakan saling sejajar karena antara bidang alfa dan bidang beta tidak memiliki garis persekutuan. Kemudian dua bidang saling berpotongan ya. Jadi pada gambar B, bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Jadi di sini ada bidang alfa itu yang tegak ya. Kemudian ada bidang beta yang mendatar. Jadi antara bidang alfa dan bidang beta itu saling berpotongan. Jadi kalau ada dua bidang saling berpotongan, maka antara kedua bidang tersebut memiliki satu garis persekutuannya. Jadi perpotongan antara dua bidang menghasilkan sebuah garis. Dalam hal ini, garis persekutuan antara kedua bidang ini adalah garis AB. Nah, garis persekutuan itu disebut juga dengan garis perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta. Oke, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Dalam hal ini yang akan Pak Guru contohkan adalah pada bangun ruang kubus ya. Oke, amati kubus ABCDEFGH di bawah ini lalu lengkapilah isian berikut dengan benar dan teliti. Oke, jadi kubusnya itu yang ini. Kemudian kita diminta melengkapi isian ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Titik E terletak titik-titik garis DH. Jadi untuk kedudukan antara titik dan garis, maka ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi titiknya terletak pada garis atau titiknya terletak di luar garis. Nah, di sini titik E itu yang ini, kemudian garis DH itu yang ini ya. Nah, jadi karena titik E ini tidak dilalui oleh garis DH, maka dikatakan titik E terletak di luar garis DH. Maka kita isi di luar ya. Titik E terletak di luar garis DH. Oke, berikutnya titik P terletak titik-titik garis EG. Titik P ini yang ini ya, garis EG itu yang ini. Nah, karena titik P ini dilalui oleh garis EG, maka bisa kita katakan kalau titik P ini terletak pada garis EG. Maka kita isi di sini pada ya, titik P terletak pada garis EG. Berikutnya, kedudukan antara titik dengan bidang ya. Nah, untuk kasus kedudukan titik dengan bidang, yaitu ada dua kemungkinan juga. Nah, bisa jadi titiknya terletak pada bidang atau titiknya terletak di luar bidang. Maka untuk isian nomor 3, 4, 5 ini, jadi pilihan jawabannya nanti di luar atau pada ya. Nah, sama seperti nomor 1 dan 2. Oke, nomor 3 itu titik A terletak titik-titik bidang ACGE. Titik A itu yang ini. Kemudian bidang ACGE itu yang ini ya, ACGE. Jadi jelas kalau titik A itu terletak pada bidang ACGE ya. Maka untuk nomor 3 kita isi dengan pada ya. Lanjut ke nomor 4, titik E terletak titik-titik bidang DCGH. Titik E itu yang ini, kemudian bidang DCGH itu bidang di belakang kubus ya, DCGH. Nah, karena si titik E ini tidak dilalui oleh bidang DCGH, maka bisa dikatakan kalau titik E ini terletak di luar bidang DCGH. Maka kita isi nomor 4 dengan di luar ya. Oke, berikutnya titik F terletak titik-titik bidang BGE. Nah, titik F itu yang ini, kemudian bidang BGE, nah yang segitiga ini BGE. Jadi bidang BGE diwakili oleh segitiga BGE ya. Nah, si titik F ini tidak dilalui oleh bidang BGE ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan kalau titik F ini terletak di luar bidang BGE. Oke, maka kita isi di luar. Oke, kemudian berikutnya untuk soal nomor 6, 7, 8, dan 9 itu merupakan soal terkait kedudukan antara garis dengan garis ya. Maka di sini bisa kita isi dengan 3 kemungkinan ya. Bisa jadi antara kedua garis saling berpotongan, bisa jadi kedua garis saling sejajar, atau bisa jadi kedua garis saling bersilangan. Oke, kita mulai dari yang nomor 6. Garis AC titik-titik dengan garis EG. Garis AC itu yang ini pada diagonal alas kubus. Kemudian garis EG
pada diagonal atap kubus ya. Jadi antara garis AC dan garis EG ini kan sejajar ya. Oke, jadi di sini bisa kita isi dengan sejajar. Nah, jadi jawaban nomor 6 adalah sejajar. Kemudian garis EH titik-titik dengan garis BE. Garis EH itu yang ini. Kemudian garis BE itu yang ini ya. Nah, di sini terlihat kalau antara garis EH dan BE merupakan dua garis yang saling berpotongan ya, di mana perpotongannya pada titik E. Maka untuk nomor 7 kita isi dengan berpotongan. Nomor 8, garis HF titik-titik dengan garis BG. Garis HF itu yang ini ya, garis HF, kemudian garis BG, nah yang ini. Nah, antara garis HF dan garis BG kan tidak berpotongan ya. Kemudian garis HF dan garis BG juga tidak sejajar. Maka bisa kita katakan kalau antara garis HF dan BG itu saling bersilangan. Karena kan kemungkinan kedudukan antara garis dan garis ada 3 ya. Berpotongan, sejajar, bersilangan. Karena dia tidak sejajar, tidak berpotongan, maka antara garis BG dan HF itu bersilangan. Jadi di sini bisa kita isi untuk nomor 8 itu dengan bersilangan ya. Lanjut ke nomor 9, garis CD titik-titik dengan garis EG. Garis CD itu yang di belakang ini ya. Kemudian garis EG di atas. Nah, antara garis CD dan EG itu tidak sejajar, karena akan beda arahnya ya. CD itu ke depan, nah EG itu ke belakang ya. Berarti dia tidak sejajar. CD dan EG juga tidak berpotongan. Artinya antara CD dan EG itu saling bersilangan. Oke, jadi di sini bisa kita isi dengan bersilangan. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Garis BG titik-titik bidang BCGF. Garis BG ya, garis BG yang ini ya. Bidang BCGF ini BCGF. Artinya garis BG terletak pada bidang BCGF. Maka bisa kita isi dengan garis BG terletak pada bidang BCGF. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Garis AC titik-titik bidang EFGH. Oke, garis AC itu yang ini di diagonal alas. Kemudian EFGH tidak lain adalah bidang atap kubus ya. Nah, di sini antara garis AC sejajar dengan garis EG ya, di mana garis EG ini terletak pada bidang EFGH. Karena garis AC sejajar dengan salah satu garis yang terletak di bidang EFGH, maka bisa disimpulkan kalau garis AC ini sejajar dengan bidang EFGH. Maka di sini bisa kita isi dengan sejajar. Kemudian garis BE. Garis BE titik-titik bidang ADHE. Garis BE itu yang ini ya. Kemudian bidang ADHE. ADHE ya, ADHE itu yang ini. Jadi antara garis BE dan bidang ADHE itu berpotongan di titik E kan. Nah, oke, jadi untuk nomor 12 bisa kita isi dengan berpotongan ya. Atau garis BE memotong bidang ADHE. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 13. Bidang ABFE titik-titik dengan bidang DCGH. Bidang ABFE ini bidang yang terletak di depan kubus. Kemudian bidang DCGH terletak di bagian belakang kubus ya. Jadi antara bidang depan sama belakang jelas dia akan sejajar ya. Oke, jadi bisa kita isi nomor 13 dengan sejajar. Berikutnya bidang BEG dengan titik-titik dengan bidang EFGH. BEG ini yang ini ya, BEG, kemudian EFGH. EFGH ini pada atap kubusnya. Nah, jadi antara bidang BEG dan bidang EFGH itu mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis EG. Jadi garis EG terletak pada bidang BEG, garis EG juga terletak pada bidang EFGH. Sehingga bisa dikatakan kalau antara kedua bidang, karena memiliki satu garis persekutuan, maka bidang tersebut saling berpotongan. Bidang BEG berpotongan dengan bidang EFGH. Kemudian berikutnya bidang ACGE titik-titik dengan bidang BFHD. ACGE, oke. Kemudian BFHD.
Oke, jadi antara bidang ACGE, nah yang ini, dengan bidang BFHD, ini merupakan kedua-duanya merupakan bidang yang terletak di diagonal kubusnya ya. Nah, di sini antara kedua bidang saling berpotongan kan. Di bidang atap kubus, kedua bidang tersebut berpotongan di titik P, kemudian di alas kubus, nah, kedua bidang tersebut berpotongan di titik yang ini ya. Oke, jadi kalau kedua titik ini kita hubungkan, maka terdapat sebuah garis persekutuan antara kedua bidang tersebut, yaitu antara bidang ACGE dan bidang BFHD. Jadi karena antara kedua bidang memiliki satu garis persekutuan, maka bisa disimpulkan kalau antara kedua bidang itu saling berpotongan. Ya, jadi untuk nomor 15 bisa kita isi dengan berpotongan. Kemudian lanjut ke nomor 16. Titik-titik yang terletak pada garis FH adalah titik garis FH. Oke, jadi di sini di garis FH ini terdapat titik F, kemudian titik P dan titik H. Oke, jadi di sini bisa kita isi dengan titik F, P, dan H. Oke, lanjut ke nomor 17. Titik-titik yang terletak pada bidang BEG adalah titik, tentunya ini bidang BEG itu kan yang ini ya, BEG. Nah, jadi titik-titik yang terletak pada bidang BEG adalah titik B, kemudian titik E, kemudian titik P, dan titik G. Nah, jadi untuk nomor 17 bisa kita isi dengan titik B, E, P, dan G. Oke, jadi demikian jawaban untuk soal-soal terkait kedudukan titik garis dan bidang pada kubus. Nah, untuk mengecek jawaban yang sudah kita peroleh agar kita lebih yakin, nah berikutnya Pak Guru akan coba mengecek jawaban-jawaban ini menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Oke, jadi silahkan disimak dengan baik. Oke, kita cek mulai dari soal nomor 1. Titik E terletak di luar garis DH. Oke, untuk lebih gampangnya kita ubah aja gambarnya kayak gini ya. Nah, titik E itu yang ini, nah, kemudian garis DH-nya itu yang ini ya. Sehingga titik E terletak di luar garis DH, sudah benar. Nah, berikutnya titik P terletak pada garis EG. Oke, jadi biar gampang lihatnya, ini garis EG, kemudian ini titik P ya. Jadi titik P terletak pada garis EG, jadi sudah benar. Nomor berikutnya soal nomor 3, titik A terletak pada bidang ACGE. Oke, bidang ACGE ini merupakan bidang diagonal kubusnya ya, ACGE. Di mana titik A itu terletak pada bidang ACGE. Nah, kalau ini udah benar ya. Kemudian soal nomor 4. Titik E terletak di luar bidang DCGH. Oke, titik E itu yang ini, kemudian bidang DCGH itu di samping kiri kubusnya. Ini DCGH. Nah, oke. Titik E terletak di luar bidang DCGH, jadi sudah benar. Kemudian titik F terletak di luar bidang BGE. Nah, bidang BGE itu yang ini, BGE. Nah, jadi di sini bidangnya diwakili oleh ini bentuk segitiga ini ya. Nah, kemudian titik F berada di luar bidang BGE, jadi sudah benar. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi titik F itu berada di luar bidang BGE. Oke, kemudian garis AC itu sejajar garis EG. Nah, biar gampang lihatnya kita lihat dari atas saja ya. Oke, jadi ini garis AC itu berada pada diagonal alas kubusnya, garis AC. Kemudian garis GE berada pada diagonal atap kubusnya ya. Oke, jadi garis AC sejajar garis GE sudah benar. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Garis HF itu bersilangan dengan garis BG. Oke, jadi HF itu di atas kubus, sementara BG itu di samping kubusnya ya. Jadi antara HF dan BG itu bersilangan. Jadi yang dinamakan bersilangan itu dia tidak sejajar. Nah, antara kedua garis itu tidak sejajar, juga tidak berpotongan. Jadi di sini garis BG dan HF kan tidak sejajar ya. Garis BG dan HF juga tidak berpotongan. Sehingga bisa disimpulkan kalau antara garis HF dan BG itu bersilangan. Berikutnya garis CD itu bersilangan dengan garis EG. Oke, yang ini juga udah jelas ya. Garis EG itu di atap kubusnya, sementara garis CD di sisi alasnya. Jadi antara CD dan EG itu jelas bersilangan.
Kemudian garis BG terletak pada bidang BCGF. Oke, ini garis BG ya. Nah, tentunya garis BG ini terletak pada bidang BCGF. Oke, bidang BCGF itu yang ini, BCGF. Dan garis BG terletak pada bidang tersebut. Nah, ini udah benar. Oke, berikutnya soal nomor 11, garis AC sejajar bidang EFGH. Oke, garis AC itu terletak pada diagonal alas. Sementara bidang EFGH merupakan bidang atap kubusnya. Nah, sehingga dengan demikian tentunya antara garis AC dan bidang EFGH itu dia sejajar. Oke, berikutnya soal nomor 12. Garis BE memotong atau menembus bidang ADHE ya. Oke, bidang ADHE itu di samping kiri kubusnya, ini ADHE. Nah, kemudian garis BE yaitu memotong bidang ADHE di titik E ya. Oke, ini udah benar. Kemudian lanjut ke nomor 13, bidang ABFE sejajar dengan bidang DCGH. Oke, bidang ABFE itu bidang di depan, bagian depan kubusnya, kemudian DCGH bidang di bagian belakang kubusnya. Tentunya kedua bidang ini saling sejajar. Oke, lanjut ke nomor 14, bidang BEG, nah itu berpotongan dengan bidang EFGH. Oke, bidang BEG ini diwakili oleh segitiga ini, BEG, nah kemudian EFGH itu merupakan bidang atap kubusnya. Ternyata antara kedua bidang ini saling berpotongan ya, di mana perpotongannya itu berupa garis EG. Oke, jadi ini udah jelas ya. Oke, berikutnya bidang ACGE, nah itu berpotongan dengan bidang BFHD ya. Oke, bidang ACGE merupakan bidang diagonal kubus, begitu juga dengan bidang BFHD. Oke, jadi antara kedua bidang ini saling berpotongan ya. Nah, di sisi alas mereka berpotongan di sini, kemudian di sisi atap mereka berpotongan di titik P ya. Sehingga nanti kalau kita hubungkan antara titik yang di bawah ini dengan titik P, maka akan kita peroleh garis perpotongan antara kedua bidang ini, yaitu antara bidang ACGE dan bidang BFHD. Oke, lanjut ke nomor 16. Titik-titik yang terletak pada garis FH adalah titik F, P, dan H. Oke, garis FH itu berada pada atap kubusnya. Oke, jadi titik-titik yang terletak pada garis FH adalah titik F, titik P, dan titik H. Oke, udah benar. Lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 17. Titik-titik yang terletak pada bidang BEG adalah titik B, E, P, dan G. Bidang BEG diwakili oleh segitiga yang ini. Oke, jadi titik-titik yang terletak pada bidang BEG itu titik B, titik E, titik P, dan titik G. Oke, jadi jawaban kita sudah tepat. Oke, jadi jawaban yang kita buat sudah benar semua ya setelah kita cek menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, dengan terjawabnya seluruh soal ini, maka video pembahasan terkait kedudukan titik, garis, dan bidang kita cukupkan sampai di sini. Harapan Pak Guru kalian bisa paham terkait penjelasan yang sudah Pak Guru berikan. Atas perhatian kalian, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.